Shalom, Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan mengucapkan selamat sore. Hari ini bersama-sama kita berhimpun kembali sebagai Persekutuan Kaum Perempuan GPIB di Sumut, Aceh. Kita penuh dengan rasa syukur terhadap Tuhan, sebab dengan setia Tuhan telah memelihara, menjaga dan menuntun kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Karena itu, di hari ini dengan penuh syukur, marilah kita naikkan sembah hormat kepada Allah. Kami undang ibu-ibu untuk berdiri bersama-sama kita menyanyikan himne PKP. Masih dengan tetap berdiri, bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 22. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama
Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertatah dalam kerjaan sorga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Serta kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami dari pagi, siang hingga pada sore hari ini. Bapa di sorga, kami ibu-ibu Persekutuan Kaum Perempuan Sumut Aceh akan mengadakan ibadah PKP. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin ibadah kami ini dari awal hingga selesainya nanti Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Bapa. Amin. Marilah kita membaca Mazmur pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Alangkah melimpahnya kebaikan yang Kau sediakan bagi orang yang takut akan Engkau. Terpujilah Allah sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah di surga, sore hari ini, bersama sebagai kaum perempuan GPIB di Sumut Aceh, kami akan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat memberitakan firman-Mu, dan sebagai kaum perempuan GPIB, kami boleh menyambut firman-Mu itu dengan pimpinan Roh Kudus juga. Kami siap mendengar, berfirman-lah ya Tuhan, serta ampunilah dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 19. Yang bunyinya demikian. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu.
Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya keluarlah kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan melemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapatkan Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melemparkan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuaslah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui kitab Daniel, kita diajak untuk melihat 2 karakter kehidupan yang sangat bertolak belakang. 2 karakter yang ditunjukkan
oleh seorang yang sangat setia, seorang yang sangat taat, seorang yang selalu mengarahkan kehidupannya kepada Allah, yakni seorang yang beriman yang bernama Daniel. Dan ia diperhadapkan dengan karakter yang lain, yang ditampilkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Daniel. Ingat, Daniel ini adalah seorang keturunan Israel. Di masa Raja Darius, ia tetap menjadi orang pilihan raja. Ya, walaupun dahulu Daniel ini adalah seorang anak muda yang diangkut dari Yerusalem dan dibawa ke Babel. Di masa pemerintahan Nebukadnezar, ia boleh diangkat untuk menjadi pegawai-pegawai raja. Dari pemerintahan Raja Nebukadnezar turun ke Raja Belteshazzar, Daniel tetap menjadi orang yang berada dalam kalangan istana raja. Bahkan ketika Darius memerintah, ia juga menjadi orang yang cukup penting di masa kepemimpinan Raja Darius ini. Bacaan kita mengkisahkan bagaimana di masa Raja Darius ini, Raja mengangkat 120 orang menjadi wakil raja. Dan 120 orang yang diangkat menjadi wakil raja ini dipilih 3 orang yang akan membawahi 120 orang ini. Dan di antara 3 orang ini, salah seorang adalah Daniel. Dan dalam catatan Alkitab, Daniel yang menonjol dari 3 orang ini. Dialah orang yang lebih berhikmat, lebih penuh dengan pengetahuan, dan dia melebihi dari 2 orang yang lainnya itu. Karena itulah Daniel menjadi orang kepercayaan raja. Siapa sih yang tidak senang, tidak bangga kalau menjadi orang kepercayaan raja? Jabatan dan posisi ini cukup penting. Karena itu kejayaan yang dimiliki oleh Daniel ini rupa-rupanya mendatangkan ketidaksukaan dari wakil-wakil raja lainnya. Ketidaksukaan ini membuat mereka merancangkan yang jahat untuk dapat menjatuhkan Daniel. Berbagai cara dan akal mereka rancangkan untuk dapat menjatuhkan Daniel, tetapi mereka sulit menjatuhkan dia. Dan ketika mereka memikirkan cara apa yang tepat untuk menjatuhkan Daniel, mereka melihat hanya di ibadah yang dilakukan Daniel. Ya, Daniel ini adalah seorang beriman yang sangat setia untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam kehidupannya. Ia selalu menyisihkan waktunya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan heran kalau ia adalah orang yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya karena wakil raja lainnya tahu Daniel senantiasa beribadah kepada Allah, mereka hendak menjatuhkan Daniel dengan cara meminta raja untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat agar rakyat boleh menyembah raja semata. Darius dilihat sebagai dewa yang harus disembah. Setiap
warga tidak boleh memohon atau meminta kepada dewa manapun kecuali raja yang dianggap dewa saat itu. Dan mereka meminta raja mengeluarkan titah untuk pengumuman ini. Ya, raja akhirnya mengeluarkan titah ini. Namun Daniel tetap adalah orang yang walaupun sudah ada perintah dari raja untuk hanya memohon kepada raja dan beribadah hanya kepada raja semata, Daniel tetap beribadah kepada Allah. Ia tetap menyediakan waktunya untuk berdoa dan memuji Allah. Dan ketika ia sedang beribadah kepada Allah, disitulah para lawan-lawan Daniel ini datang dan menangkap Daniel. Dan tentunya raja ketika diperhadapkan dengan situasi dan keadaan ini hatinya sangat sedih. Raja sudah merasa dijebak oleh wakil raja lainnya. Tetapi ia terlanjur mengeluarkan titahnya yang tidak boleh dicabut. Nah, disinilah yang mau dikatakan. Lihatlah seorang Daniel yang tetap dalam ketulusan, dalam kejujurannya. Tetap perhatiannya tertuju kepada Allah. Walaupun situasi dan keadaan tidak memungkinkan dia untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab ada larangan. Hanya boleh beribadah, hanya boleh meminta dan memohon kepada raja semata. Tantangan dan situasi yang dihadapi ini saudara-saudara tidak membuat Daniel gentar. Ia tetap mengerahkan hati dan hidupnya, pikirannya untuk datang kepada Allah dan berdoa. Saudara-saudara, di masa COVID-19 ini, apakah situasi dan keadaan yang sulit ini menjadi hambatan bagi kita kaum ibu untuk datang beribadah, berdoa, memuji Tuhan? Di masa COVID-19 ini, mari kita belajar dari Daniel. Kita tetap menyisihkan waktu kita untuk beribadah, untuk datang dan berdoa kepada Allah. Saudara yang rentan terhadap COVID-19, silakan saudara mengarahkan hati dan pikiran hidup saudara dari rumah kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang bisa berkumpul dan berhimpun di gereja, kalau ada suatu kegiatan ibadah dilaksanakan, saudara boleh hadir dan ambil bagian dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini karakter yang baik. Tindakan dan perbuatan yang patut kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Bahwa kadangkala ada hambatan-hambatan dan ketakutan untuk tidak beribadah kepada Allah seperti yang dialami oleh Daniel. Karena dia tahu kalau dia beribadah kepada Allah, ia bisa saja ditangkap karena melanggar titah raja. Tapi bagi Daniel, Allah lebih penting daripada titah raja itu. Ya, ini juga mengingatkan kita saudara-saudara, bahwa kadangkala COVID-19 ini menjadi sesuatu yang lebih kita takuti daripada Allah. Seolah-olah COVID-19 inilah yang menentukan kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar dari Daniel. Allah yang utama. Kita tetap harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita datang dan selalu berserah kepada Dia. Pada sisi yang lain, para wakil raja lainnya memperlihatkan karakter suka iri, cemburu. Dan orang yang iri dan cemburu mudah jatuh dalam tindakan untuk merancangkan yang jahat
untuk menjatuhkan orang lain. Sifat dan karakter yang seperti ini tentu haruslah jauh daripada kita. Jaga dalam hidup ini agar kita tidak mudah iri, tidak mudah cemburu secara berlebihan. Dan itu bisa menjatuhkan kita untuk sama seperti wakil-wakil rakyat, raja berupaya menjatuhkan orang lain dengan cara dan jalan yang licik. Tidak sedikit dalam kehidupan ini kita berjumpa dengan orang-orang yang jujur, yang baik, yang tulus. Mereka dijatuhkan oleh orang-orang yang iri kepada mereka, yang tidak suka kepada mereka. Rancangan yang jahat dibentangkan agar ia bisa jatuh. Tentu tindakan yang ditunjukkan oleh para wakil raja ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan suka iri dan menjatuhkan, merancangkan yang jahat bagi orang lain. Firman Tuhan di hari ini mengajak kita untuk menjadi sama seperti Daniel. Tuhan memberkati ibu-ibu. Amin. Ibu-ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami belajar dari Daniel, menjadi seorang yang taat, yang setia, yang selalu menyediakan waktu membangun hubungan dengan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Kami boleh menjadi Daniel di masa kini. Jauhkanlah kami untuk memiliki sikap iri yang berlebihan, bahkan merancangkan yang jahat bagi orang lain yang tidak kami sukai. Jauhkanlah sikap-sikap buruk seperti ini dari dalam diri kami. Tetapi kami senantiasa mau menghargai, mau menerima, mau mengakui berbagai kelebihan, talenta, kemampuan, kualitas yang dimiliki oleh orang lain. Ya Allah di surga, berkati firman-Mu ini untuk kehidupan kami. Sebagai kaum perempuan GPIB, kami berdoa untuk persekutuan kaum perempuan GPIB dimanapun teristimewa yang berada di Mupel Sumut Aceh. 14 jemaat yang ada, Tuhan berkati Majelis Sinode, Dewan Pelkat PKP, BP Mupel Sumut Aceh, bahkan pengurus Pelkat yang ada di tiap-tiap jemaat, secara khusus yang ada di Mupel Sumut Aceh. 14 jemaat yang ada. Berkatilah para pengurus yang ada, dan mampukan mereka terus dapat untuk melayani di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan persiapan gereja-Mu untuk kepengurusan Pelkat, pengurus Pelkat yang baru di tiap-tiap jemaat,
Tuhan mau campur tangan di dalamnya. Biarlah segala persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tiap-tiap jemaat untuk pemilihan pengurus Pelkat yang baru, khususnya Pelkat PKP, boleh berlangsung dalam rahmat anugerah dan pimpinan Tuhan semata. Tuhan berkati tiap mereka yang berlelah di tengah-tengah pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, lawatlah mereka Tuhan dan anugerahkanlah kesembuhan. Mereka yang penuh dengan pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah kehidupan, kuatkan, tabahkan dan menangkanlah mereka. Keluarkanlah mereka dari persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Kami juga berdoa ya Allah bagi anak-anak kami, suami kami, anggota keluarga kami di masa pandemi COVID-19 ini. Jaga, lindungi dan pelihara senantiasa dari berbagai ancaman COVID-19 ini. Karuniakanlah kami selalu imun tubuh yang baik, kesehatan yang baik, sehingga kami boleh terhindar dari ancaman virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Allah bagi para pekerja-pekerja-Mu, pengurus Pelkat lainnya, pengurus komisi, para penatua diaken, para pendeta yang ada di jemaat-jemaat, bahkan yang ada di bakal jemaat, di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati mereka di tengah-tengah pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Anugerahkan selalu kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran, ketabahan di tengah-tengah melayani Engkau ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi mereka yang berusia lanjut. Peliharalah mereka di tengah-tengah usia yang semakin bertambah ini dan masa pandemi COVID-19 ini. Pelihara mereka dari ancaman virus COVID-19 Tuhan. Jaga, lindungi dan pelihara juga mereka, para ibu hamil, anak-anak, mereka yang rentan terhadap virus ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun. Tuhan memberkati mereka di tengah pertambahan usia, baik hari kelahiran maupun hari perkawinan. Mereka semakin bertambah dalam iman, pengharapan, dalam kasih, dalam hikmat, dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya Allah di surga, seluruh keberadaan kami dan anak-anak kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menuntun dan memimpin kami. Gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini Tuhan berkati. Begitu juga pemerintah bangsa dan negara kami di tengah-tengah mengelola negeri ini di masa-masa pandemi COVID-19. Inilah kami yang datang dan berseru kepadamu. Inilah kami yang selalu bersyukur karena pemeliharaan dan anugerah-Mu. Kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah dengan rendah hati kita memberikan persembahan kepada Allah sebagai tanda syukur atas berkat melimpah yang kita alami setiap hari dengan mengingat sabda Tuhan
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melipupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini Engkau berkati sehingga boleh dipakai untuk pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Kita akan menjalani hari-hari hidup yang ada di depan kita. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Mari kita melakukan Gita Bakti 208. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita saat ini dan sampai selama-lamanya.